Iya Jessica, sangat memprihatinkan ya karena memang sebenarnya kan sudah dibawa ke Komisi 10 ya untuk pembicaraan mengenai Tukin. Sudah ada 3 skenario tapi yang baru disetujui ini baru di angka 2,5 dan belum cukup sebenarnya ya untuk Tukin. Dan kita juga akan melihat ya, mengapa pembayaran tunjangan kinerja dosen tertahan secara bertahun-tahun. Dan untuk membahasnya saat ini kami sudah tersambung dengan Bapak Yohanes Gunawan selaku tenaga ahli Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan juga Teknologi. Pak Yohanes, ada dua tuntutan yang disampaikan Adaksi pada hari ini. Bagaimana Pak? Ya, izinkan saya share screen ya, Ibu Gema dan Ibu Jessica. Boleh Bapak. Apakah boleh saya share screen? Ya, silakan Pak. Ini belum diizinkan sampai sekarang. Oh baik, nanti kita minta teman-teman produser boleh diizinkan untuk share screen-nya Bapak Yohanes ya. Baik, sembari kita mencoba memberi izin untuk share screen Pak, mungkin bisa sambil dijelaskan juga terkait dengan 2 tuntutan dari Adaksi dalam aksi damai Pak pada pagi hari ini. Bagaimana tanggapan dari pemerintah? Ya baik, terima kasih Bu Jessica dan Ibu Gema. Mengenai yang pertama yaitu Tukin dosen ASN 2025, itu saya kira sudah disetujui di dalam rapat dengar pendapat dengan DPR 23 Januari. Di situ ada Bapak Said Abdullah yang menyatakan bahwa sudah disetujui untuk memberikan Tukin dosen ASN sebesar 2,5 triliun. Ya. Memang itu di bawah permohonan dari Kemdikti-Saintek yang 2,8 triliun. Ya. Tapi itulah hasil harmonisasi antara Kemdikbud, Dikti-Saintek, kemudian dengan Kemenpan RB dengan Kementerian Keuangan. Itulah hasilnya yang kemudian disetujui oleh DPR. Itu disebut sebagai tambahan anggaran. Nah, kenapa disebut tambahan anggaran? Karena Kementerian Kemdikbudristek sebelumnya itu tidak mencantumkan anggaran tersebut di anggaran yang sekarang, sehingga kami harus menambahkan ya di dalam anggaran 2025. Ini mohon maaf kalau bisa saya diperkenankan untuk share screen. Baik Bapak Yohanes, kami lagi usahakan ya untuk bisa share screen. Tapi sebelumnya Pak Yohanes kan memang tadinya ada 3 skenario ya untuk biaya Tukin dari 2,8, 3,6 dan juga 8,4 triliun rupiah. Akhirnya disetujui ini cuma 2,5 triliun rupiah. Kira-kira cukup nggak Pak Yohanes untuk memenuhi Tukin seluruh dosen? Iya, saya kira harus dijelaskan terlebih dahulu mengapa Tukin 2020 sampai 2024, ya Tukin dosen ASN itu tidak bisa dicairkan atau dibayarkan karena inilah yang ingin saya sampaikan sebetulnya kalau saya diizinkan share screen. Tapi oke lah, sambil menunggu itu, pertama mohon saya kira dipahami terlebih dahulu proses birokrasi untuk pembayaran Tukin dosen ASN. Yang pertama, langkah pertama itu adalah bahwa kementerian yang menyelenggarakan pendidikan tinggi harus mengusulkan kepada Kemenpan RB kelas jabatan. Ya, itu yang pertama. Setelah Kemenpan RB menyetujui, Kemenpan RB akan menerbitkan surat persetujuan kelas jabatan tersebut. Nah, setelah Kemenpan RB menyetujui kelas jabatan tersebut, maka Kementerian Keuangan akan dimohonkan untuk menentukan besaran dari Tukin dosen ASN. Nah, setelah Kementerian Keuangan menyetujui, dirancanglah peraturan Presiden tentang tunjangan atau Tukin dosen ASN. Setelah Perpres terbit, maka di Kementerian
yang menyelenggarakan pendidikan tinggi itu harus ya menerbitkan permen peraturan menteri untuk melaksanakan perpres tersebut. Nah, itu adalah proses birokrasi yang harus dijalankan, Bu Jessica dan Bu Gemma. Jadi itu adalah yang standar proses birokrasi. Nah, sekarang kita lihat pada tahun 1900, ini saya lupa tahun-tahunnya ya, kalau tidak bisa share screen ini. Tahun 2018 sudah terbit Permendikbud nomor 44 tahun 2018, itu sudah ada ya baik kelas jabatan maupun besarnya tukin 2018. Tapi sampai dengan tahun 2021 itu tidak pernah dianggarkan oleh kementerian yang lalu. Sehingga tidak mungkin itu bisa dibayarkan kalau tidak dimasukkan di dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Itu 2018 ya Ibu. 2018 sehingga 2019, 2020, dan 2021 sebetulnya bisa dibayarkan karena sudah ada kelas jabatan dan besarnya tunjangan. Oke, baik. Jadi saat ini penggodokan juga masih dalam birokrasi, kita akan menunggu nanti update-nya akan seperti apa. Terima kasih Pak Yohanes Gunawan, selaku tenaga ahli Mendikti Saintek sudah bergabung bersama kami. Mohon maaf karena waktunya terbatas dan nanti terkait dengan slide-nya Pak, tetap boleh di-share, nanti kami juga akan mencoba mempelajari dan juga men-share-nya di program selanjutnya. Terima kasih Pak Yohanes. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.